ikuti pada hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya man Allah ta'ala subul al-hidayah wa sahtam basairina bisyawatal riwayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits, man kharaja fi talabil 'ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Shadaqallahu al-'azim. Wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Di pagi hari yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita semua nikmat iman, kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan aktivitas kita sehari-hari, baik itu pekerjaan rumah, tugas sekolah, bahkan kantoran kita. Kita masih dapat menggerakkan tangan badan kita pada hari ini. Itu salah satu nikmat yang paling harus kita syukuri. Karena kalau bukan nikmat kesehatan, semua pekerjaan kita, semua kelakuan kita, ibadah kita tidak akan bisa kita laksanakan. Teman-teman semuanya yang menyaksikan video saya pada hari ini, salawat bertangkaikan salam marilah sama-sama kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah menegakkan kalimat tauhid yang berdarah-darah di perangan Badar. Demi apa? Tiada lain dilakukan untuk menegakkan kalimat tauhid, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Beliau rela mengorbankan harta, tahta, nyawa, bahkan semua yang apa ada pada beliau itu dia korbankan. Makanya kita semua sebagai umatnya wajar dan pantaslah membantu beliau, mengirimkan sepotong doa kepada beliau yang dia niatkan dalam ucapan, dan insyaallah barakah dalam timbangan lafzi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi adapun tema kita pada kultum yang berbahagia ini adalah tentang kemuliaan menuntut ilmu. Bahwasanya Allah telah menyatakan dalam Al-Quran, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dari ayat tersebut kita bahwasanya mengetahui Allah menjelaskan, mengatakan bahwasanya orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu itu tidak sama. Karena bahwasanya dari ayat tersebut menandakan orang yang berilmu lebih baik daripada orang yang tidak berilmu. Makanya satu riwayat mengatakan bahwasanya tidurnya orang yang berilmu lebih baik daripada tidurnya orang yang bodoh. Jadi teman-teman semuanya, kita sebagai umat Islam sangat dianjurkan untuk menuntut ilmu, terutama ilmu syariat Islam ini. Karena apa kata Rasulullah SAW? Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Orang-orang yang keluar dari rumahnya yang mencari ilmu, maka akan Allah berikan dia kemuliaan, yaitu seperti orang-orang yang berjalan fi sabilillah sampai kembali pulang lagi ke rumahnya. Tentunya ini adalah kemuliaan yang besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Apalagi kita sebagai seorang muslim, kita ada sebagai PR kita bagaimana caranya untuk mengembangkan agama Islam ini. Makanya teman-teman semuanya yang menonton pada hari ini, kita ada suatu kewajiban, suatu pekerjaan yang menjadi PR. Bagaimana pada saat sekarang ini, bagaimana pada saat zaman sekarang ini, gimana caranya kita mengembangkan kembali agama Islam ini dengan cara menuntut ilmu, karena adalah salah satu fardu ain yang ada di dalamnya. Kita sangat dianjurkan untuk menuntut ilmu, karena bahwasanya orang yang menuntut ilmu akan Allah berikan kepadanya kemuliaan. Bukan cuma di tempatnya, bukan cuma ada ketika dia menuntut ilmu, akan tetapi bahkan ketika dia tidur Allah tetap menjaga beliau. Karena setiap ada majelis ilmu, majelis zikir, majelis salawat, para malaikat itu akan turun ke depan atasnya. Dengan apa? Mereka menyaksikan bahwasanya ya Allah pada hari ini si fulan menuntut ilmu dengan guru yang ini, bahwasanya kami ya Allah menyaksikan bahwasanya pada hari ini, bulan ini, detik ini dia menuntut ilmu karenamu ya Allah, maka permudahlah ya Allah jalannya, maka ampunilah ya Allah dosa-dosanya. Itulah ucapan kepada malaikat kepada kita orang-orang yang menuntut ilmu. Ighfir lana kata malaikat kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi teman-teman semuanya,
marilah kita jangan sia-siakan umur kita ini. Berikanlah yang terbaik untuk masa depan kita, anak cucu kita. Dengan apa? Mari kita menuntut ilmu supaya ada bekal, akan ada yang kita bisa ajarkan untuk mendidik generasi kita. Karena apalagi di saat zaman sekarang ini sangat penting bagi kita, terutama menuntut ilmu ini. Teman-teman sekalian, sangat banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya kepentingan menuntut ilmu. Hadis yang lain menyatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu sangat diwajibkan atas setiap muslim dan muslimat. Tentunya apalagi kita yang beragama Islam ini sangat diwajibkan menuntut ilmu. Karena apa? Karena ketika kita menuntut ilmu, bukan cuma satu kelebihan yang Allah berikan, akan tetapi dibalik daripada jerih payah kita menuntut ilmu itu, kecapean kita, tenaga kita yang habis ketika menuntut ilmu, maka akan Allah berikan kepadanya keberkahan. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, saya kalau masih ada umur saya masih mau untuk menuntut ilmu. Karena kenapa? Karena dunia menuntut ilmu itu sangat bagus, sangat manis untuk kita rasakan. Kita, sanak saudara kita, mengajak, memberikan pendidikan yang terbaik, terkhusus untuk anak-anak kita. Karena dengan menuntut ilmu, masa depan kita akan lebih cerah. Mungkin itu saja isi daripada kultur kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.